Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Januari 2025, tadi pagi lihat berita di beberapa titik di Jakarta terkena banjir, begitu juga di Bekasi. Memang daerah ini adalah daerah yang selalu langganan banjir. Berhubung kemarin tanggal 29 itu hujannya dari pagi sampai malam awet, lagi-lagi airnya naik. Kemarin katanya 0,5 meter sampai 1 meter gitu. Jadi cukup tinggi. Sebelumnya, salam kenal. Saya Dr. Yuna. Di sini saya akan bahas tentang kesehatan fisik, mental, jiwa. Di sini kita akan bahas tentang banjir. Kenapa bahas banjir terus bahas tentang kesehatan? Karena banjir adalah salah satu kondisi di mana bisa menyebabkan sebuah penyakit. Penyakit apa sih yang bisa disebabkan banjir? Di sini kita akan bahas tentang penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis ini adalah penyakit yang cukup jarang terjadi, namun kita perlu tahu dan perlu untuk waspada. Jadi kalau terjadi sesuatu, gejalanya kita tahu dan mirip-mirip dengan leptospirosis, kita udah mulai curiga. Nggak boleh sepele, nggak perlu terlalu cemas. Sebelumnya kita bahas dulu apa leptospirosis. Leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Leptospirosis ini akan menyebabkan gejala-gejala yang mirip flu. Kenapa leptospirosis ini bisa sering terjadi pada daerah yang rawan banjir? Biasanya bakteri yang ada di tanah itu dia akan terkontaminasi dengan air banjir itu sendiri dan kontak langsung dengan badan kita. Leptospirosis ini kan adalah penyakit yang disebabkan kuman leptospira ditularkan dari darah ataupun kencing. Jadi dari air seni tikus. Ada binatang-binatang lain yang bisa menyebabkan leptospirosis atau sebagai inang dari leptospira itu selain tikus bisa pada anjing, bisa pada babi, bisa pada kuda, bisa pada sapi. Tapi yang sering itu pada tikus. Ketika si binatang mengeluarkan kotoran, baik itu air seni ataupun darah, bakteri ini akan hidup di dalam tanah, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi ketika banjir, tidak ada pun lagi air seni itu, misalnya air seninya sudah kering, tapi bakterinya itu masih hidup di dalam tanah, menyebabkan terjadi proses penularan. Ada dua fase. Pertama adalah leptospiremia, di 2-14 hari. Di sini kita bisa menemukan si bakteri ini pada darah. Lalu fase kedua itu fase imun, di mana di sini sudah memasuki organ. Biasanya itu masuk ke ginjal, jadi di sini kita bisa mengeceknya dari tes urin. Leptospirosis ini mirip dengan gejala flu ya. Jadi ada demam, batuk-batuk, nyeri-nyeri otot. Tapi khasnya dia adalah nyeri pada daerah betis. Jadi nyeri otot betis. Bisa juga terjadi mual muntah, lalu sakit kepala, demam. Nah, penyakit ini dia bisa sembuh sendiri itu selama kurang lebih 7 hari. Kalau misalnya dia tidak sembuh nih dalam 7 hari, apa yang terjadi? Keadaan yang lebih berat ya. Jadi namanya Wells disease. Terjadi perberatan, kuning pada seluruh badannya, sesak nafas, demam tinggi, seperti itu. Jadi kalau bisa sebelum 7 hari, kalau ada gejala-gejala demam, lalu nyeri otot pada bagian betis, lalu sakit kepala, mual muntah, mungkin bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan penanganan. Ya, diberikan anti demam, antipiretik, lalu diberikan anti nyeri, diberikan vitamin. Lalu kalau misalnya dia udah fase Wells disease, rawat inap diberikan antibiotik, antipiretik, lalu kalau dehidrasi diberikan cairan. Jadi hal-hal ini perlu kita waspadai untuk daerah-daerah yang rawan banjir. Yang tidak rawan banjir apakah bisa terjadi? Bisa. Untuk daerah-daerah yang kurang bersih, ketika banyak tempat untuk tikus menikmati makanan sisa, mengeluarkan kotorannya baik itu buang air kecil atau buang air besar. Kalau dia terinfeksi, ya otomatis kita akan berpotensi untuk terkena leptospirosis. Lalu, apakah kita perlu waspada? Waspada itu perlu lebih sadar, lebih cepat supaya pemeriksaannya lebih cepat, tidak ada terlambat penanganan atau terlambat diagnosis. Untuk teman-teman yang terdampak banjir, semoga sehat selalu. Oke, mungkin itu dulu aja.
Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.